Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Salatan wassalamu ala imam Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tutawil amalaka fayadkula alaika amaluka Waqadir qurbal mawti Waqif fi nafsika inni atahammalul masyaqqatal yawm Wala'alli amudu laylatan wa asbirul laylatan Wala'alli amudu watan Fa innal mawta la yajmu fi waqtin masusin Wa halin masusin wa sinin masusin Wala budda min ujumihi. Ini kalau sebagian sampun kita waos, kita ulangi sedikit. Kadang kita merasa berat di dalam menjalani kehidupan ini, padahal kita nggak bersalah, padahal kita sudah melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tapi kata Imam Ghazali, bila kita menghadapi situasi seperti itu, kita harus menyadari bahwa situasi yang seperti itu tidak akan lama. Sementara kita nanti akan hidup dalam keabadian yang sangat lama. Untuk menentukan bahagia tidaknya kita di dalam kehidupan yang sangat lama itu adalah kelakuan kita, perbuatan kita, sepak terjang kita ketika kita menjalani kehidupan yang fana di dunia. Kalau kita menjalani kehidupan ini dengan cukup berat, maka kita sadarkan diri kita bahwa apa yang kita rasakan berat itu kita harapkan bisa menjadi bekal untuk kehidupan yang abadi dan bahkan Waqadir qurbal mauti, dan perkirakanlah atau kondisikan seolah-olah mati itu sudah dekat. Aqul fi nafsika inni atahammalul masyaqqatal yawm, katakan di dalam hatimu bahwa aku menanggung masyaqqat atau menanggung rasa berat ini pada hari ini. Barangkali ketika aku mati pada malam ini, pelandi amudul laylata wasbirul laylata, barangkali aku mati pada malam ini dan aku bersabar pada malam ini. Pelandi amudul dan fainal mautalah jemu wasbirul laylata pelandi, dan aku bersabar pada malam ini. Kemudian barangkali aku mati pada hari esok, maka sungguhnya kematian itu tidak datang di waktu yang khusus, di dalam keadaan yang khusus, dan di dalam tahun yang khusus atau di usia yang khusus. Kalau kita menunjuki, seperti itulah pembicaraan tentang kematian. Kematian itu tidak ada jadwalnya, karena itu kematian terjadi secara tidak seragam. Usia tua bukan jaminan untuk cepat mati, usia muda juga bukan jaminan untuk lama hidup. Tidak ada waktu yang telah ditentukan yang diketahui oleh manusia. Sebenarnya kematian itu sudah ditentukan, tapi yang mengetahui hanya Allah Ta'ala. Kita sebagai pelaku tidak satupun yang tahu kapan kematian itu akan tiba. Boleh jadi 90 tahun lagi, 10 tahun kan seperti kita umuri. Kadang itu kepingin umur tua, tapi kadang ya itu wis sadar apa durung. Umurnya 150 tahun, antara umur 100 tahun sampai 150 tahun itu ada lapo. Ibu-ibu kepingin umurnya sampai 150 tahun. Ya no, kepingin buatan. Pamannya kepingin mulai umur 1 sampai umur 150 itu ada lapo kira-kira. Pamannya sawayo umur 120 kira-kira sekuan sawah pola. Tapi yang jelas karena kematian itu pasti terjadi, ya. Salah satu kepastian yang ada di dalam kehidupan di dunia ini adalah kematian.
Karena itu mempersiapkan kematian yang pasti terjadi itu lebih utama daripada mempersiapkan minal istidad di dunia. Kalau kita mengkorak orang menuju saking tekane pati, kalau istidad itu mengetahui siap sedia lahu krono pati atau mati iku aura luwih utama minal istidad ditimbang saking cawes-cawes atau mempersiapkan di dunia krono dunia. Karena kematian itu pasti terjadi, maka mempersiapkan kematian itu lebih utama daripada mempersiapkan kehidupan dunia. Wa anta ta'lamu annaka la yaqiha illa muddatan yasiratan. Sedangkan engkau tahu, wa anta hal utawi sira iku ta'lamu weruh sapa sira. Annaka sira iku la ora tetap ora langgeng sapa sira iya ing dalam dunia. Illa muddatan kecoba ing dalam mangsa yasiratan tak sedina. Engkau tahu bahwa engkau tidak akan menetap di dalam dunia kecuali dalam waktu yang sebentar atau waktu yang singkat. Kita sendiri telah membuktikan cukup lama kita menjalani kehidupan. Dalam 1 tahun kalau kita menghitung tiap hari, 1 tahun itu cukup banyak jumlah harinya. Setahun itu dalam atas kita 6 utawi dalam atas kita ini kenakah nih dan ini pun sahur tapi ini sampun dilampahi dilakoni ini pokoknya leset dulu apa setahun 10 tahun harus dilakoni harus diliwati itu rasanya dulu kaya sendiri 10 tahun itu. Nah ini menunjukkan bahwa kehidupan dunia itu sangat singkat karena itu mempersiapkan diri untuk kematian yang menghantarkan kita pada kehidupan yang kekal itu lebih baik daripada mempersiapkan untuk dunia. Tapi dalam prakteknya memang hidup di dunia itu tidak bisa lepas dari urusan dunia. Kemudian sesuai dengan tujuan dan niatan kita, dunia itu bisa menjadi akhirat. Contohnya kita memakai pakaian itu niatnya untuk apa? Untuk gaya-gayaan. Kalau niatnya untuk gaya-gayaan, maka pakaian itu adalah dunia. Kalau kita memakai pakaian supaya pantas di sawang tonggone, maka pakaian itu akan menjadi dunia. Tapi buku merupakan yang paling api, lakomu cek pantas di sawang wong, maka pakaian itu akan menjadi dunia. Tapi kalau kita memakai pakaian dengan niat untuk menutup aurat, karena menutup aurat itu diperintahkan Allah dalam agama, dijelaskan bahwa menutup aurat itu wajib, maka ya karena menutup aurat itu memerlukan pakaian. Sebelum kita mempunyai pakaian, kita berniat untuk membeli pakaian supaya bisa menutup aurat. Rencana untuk membeli pakaian sudah menjadi ibadah. Kemudian rencana untuk membeli pakaian kita laksanakan. Pelaksanaan itu menjadi ibadah. Dan pakaian yang kita beli dengan niat seperti itu akan menjadi akhirat. Pakaian itu dari akhirat. Maksudnya walaupun pakaian itu tetap menjadi bagian dari materi duniawi, tapi menjadi ibadah akhirat setelah kita memiliki dengan niatan untuk menutup aurat, karena menutup aurat itu adalah kewajiban. Benten malih kalian waktu awet dewi ate sholat, awet dewi ate sholat itu kan disunahkan, dan kita fikih biasa dijelaskan. Kalau kita sholat disunahkan untuk memakai pakaian yang paling bagus. Awet dewi ate buku misalnya, tapi sholat dhisik, awet dewi pakaian yang paling api. Karena apa? Karena kita akan melakukan sholat, dan ketika melakukan sholat kita disunahkan untuk memakai pakaian yang paling baik. Maka pilihan kita terhadap pakaian yang paling baik karena kita akan melakukan sholat itu akan menjadi ibadah. Terus mari sholat kate buku enggak ganti pakaian yang biasa, tetap pakaian yang paling api. Itu ya apa? Bisa tak kalian untuk cek apa? Saya pantas di sawah bawa deh. Wong sing nyawa aku cek mbak
misalnya nggak enak ya mau buatan itu wes buatan usaha sampai dari gambaran itu hari sholat pakaian api terus bu itu tetap gaya pakaian sin api karena apa? Karena Gusti Allah itu menyukai sesuatu yang indah, karena Allah itu menyukai sesuatu yang indah. Jadi tetap saja yang kita pandang itu adalah Allah Ta'ala itu merupakan sembarang api karena Allah itu menyukai keindahan. Bukan bayangnya wong atau merupakan api wong itu jadi semuanya. Jadi karena kita hidup di dunia, maka kita nggak lepas dari urusan dunia. Tapi urusan dunia itu bisa kita jadikan tujuan akhirat. Kita jadikan niatan untuk urusan akhirat. Wa anta ta'lamu annaka la yaqau fiha illa mudatan yasiratan. Wa la'allahu lam yaqau min ajalika illa yawman wahidun. Dan barangkali la'allahu lan menawa kelakuan iku la yaqau ora hari ora tersisa min ajalika saking ajal sira apa illa yawman kejaba dina wahidun kang siji. Auna sunna hasun utawa ambaran wahidun kang siji. Fakir mongko ngira-ngira no sapa sira ada yang iki ajal di kolbika ing dalem ati sira belayomin ing dalem saben-saben dina wakal lan merti utawa waksa sapa sira nasada ing awas sira asro ing sadar ala ta'atillahi wa tasita taat ing Allah yauman ing dalem sedina kayauman mongko ing dalem sedina kainaka law qadarta karena kamu kesana siro itu lo berkata namun ngiro sopo siro atau yang langgeng yang tetap maksudnya si urip khamsina yang dalam saya ketahuan sana dan tahun walzam dalam tapi sopo siro yang khamsina sana sesuatu yang kesabaran kalau toh atinda yang mata sita yang Allah nakarat mongko melayu opo nafsu tak sopan mulayani Allah nafsu alaika ingatasi siro dan falta mengkolamun akali sobat siro lakoni sobat siro dari kain mengkono makso parita mengkobunga sobat siro indan mauti indan dari kain mati barokan melawan bunga syahidan kangkan lah akhir orang akhir atau kata si kemaucut lalu ini barokan atau bunga langsung tahu nih kita tahu bahwa kita tidak akan kekal di dalam kehidupan dunia. Kita tahu bahwa kehidupan dunia itu sangat singkat dan sebentar. Wow sama pulau suka gambaran nah turut dilakoni panjang setahun itu kata sekarang jumlahnya ratusan hari apa menteri ratusan dino menteri seminggu ini kemauan rasanya pun akhirnya wajib sana rasanya gue suwe tapi dari diliwati berapapun waktu yang telah kita lewati itu rasanya sangat singkat awal dewe 10 tahun ini boleh saya menyenangi awal dewe lagi ya dengan anak yang gede itu rasa-rasanya awal dewe lagi boleh sedang suwe saya anak yang gede ono sing wis foto padahal rasanya kayak durung suwe ngeten iki pancen kehidupan dunia wallahu dan barangkali dari ajal kita hanya tersisa 1 hari atau 1 nafas dan situasi seperti ini kondisikan di dalam hatimu di setiap hari. Jadi memang kalau urusan ibadah kepada Allah Ta'ala itu kita sering atau kita diperintahkan untuk menganggap bahwa seolah-olah besok kita sudah mau mati. Imal ditunyakan ka'annaka ta'ishu abada wa'amal bi'akhiratika ka'annaka tamutu wadah. Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Ini prakteknya ngomong ya
perlu teknis yang benar. Jadi nek kerja itu koyo-koyo urip selawase, malah gak mulai-mulai itu salah. Napa ngoten? Jadi nek kerja kon ngerasa koyo-koyo urip selawase, malah di lawan penggina sawah. Ini pemahamannya sangat berbeda-beda. Artinya nopo, saat kita bekerja, kita harus bekerja dengan semangat, seolah-olah kita berumur panjang, seolah-olah kita hidup untuk selamanya, sehingga kita memerlukan bekal. Untuk mendapatkan bekal itu tergantung dengan bagaimana kualitas pekerjaan. Maksudnya, apa yang kita hasilkan itu sering sebanding dengan apa yang kita kerjakan. Ya, meskipun boten mutlak teori atasnya teniki, tapi sering tepat sesuai dengan yang umum terjadi. Orang yang mendapatkan hasil yang baik biasanya kerja kerasnya juga baik, atau pekerjaannya juga baik. Orang yang hasilnya nggak baik ya memang karena biasanya kualitas pekerjaannya itu atau pekerjaannya itu memang kurang baik. Jadi untuk bekerja di dalam urusan dunia ada perintah seperti itu, seolah-olah hidup selamanya. Karena seolah-olah hidup selamanya sehingga membutuhkan banyak bekal. Untuk mendapatkan banyak bekal kita harus bekerja yang baik. Tapi benten menawi hati sendiri dipahami oleh seorang sufi. Kadang seorang sufi itu menafsirkan hadis ini, karena kita ketika bekerja untuk urusan dunia diperintahkan seolah-olah hidup untuk selamanya, maka kita nggak perlu mati-matian mengejar dunia, ya. Tidak perlu mati-matian mengejar dunia. Kalau kita harus bekerja keras, harus berjuang di dalam sebuah pekerjaan, maka yang patut untuk kita usahakan dengan keras itu adalah urusan akhirat. Kok ngoten? Kan gawe hadis kita diperintahkan untuk bekerja dalam urusan dunia seolah-olah kita hidup selamanya. Ini oleh selawase ini kan awake dhewe santai, ya kan? Lah apa ngoyo-ngoyo saiki meneh si urip aku. Tak terus nih meneh. Terus meneh nggih tandan malih. Jadi urusan dunia kita kerjakan bukan ala kadarnya, tapi apa? Sekedarnya. Ya apa sih? Ya jangan sampai mengalahkan urusan akhirat loh ya. Jangan sampai mengalahkan urusan akhirat. Atau kalau memang urusan akhirat kita ada di dalam urusan yang melibatkan materi duniawi, ya kita harus menata niatan, ya, nonton niatnya. Kados urusan sawah misalnya, mereka diurusi sampai mari, malah nopo terbengkalai, malah nopo istilahnya tadi enggak tadi. Nyata nih wis dikerjane nopo niku iki nek nisan dimarekne mari iso rusak, iso nggak panen. Tapi ya kita itu harus kembali pada teks hadis, karena untuk urusan dunia kita harus merasa bahwa kehidupan itu akan sangat lama, maka kita harus tahu waktu, kita harus tahu diri, tahu waktu. Dan yang penting kita harus bisa mengatur waktu. Kadang tiang niku di saat bekerja diatur karo penggawean nih, orang DS ngatur penggawean. Kadang tiangnya tadi. Jadi akhirnya awake dhewe sing kesel, karena DS diatur karo penggawean, tutup DS sing ngatur penggawean. Padahal sing kerja dhek. Tiang kerja kan mestinya sing ngatur pekerjaan nih, orang kok malah diatur karo penggawean. Ya nih, ngoten. Yeah. Kalau memang pekerjaan kita itu menuntut diri kita untuk mengorbankan banyak waktu, ya kita harus bisa memanage, kita harus bisa mengatur noto penggawean. Nah, panjang pekerjaan itu membutuhkan orang lain, ya kita harus melibatkan orang lain, orang di tanggal dewi.
Karena urusan dunia kan kita merasa seolah-olah hidup untuk selamanya. Jadi nggak perlu dicemaskan karena kita masih hidup untuk selamanya. Nggak beres saiki, ya meneh diberesi. Meneh beres, ben diberesi. Nek ganteng beres malah rusak, ya berarti butuh konco, sehingga kita tidak menganiaya diri kita sendiri, tidak menyakiti diri kita sendiri. Dan untuk urusan akhirat kita melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Terus ibadah yang mbak itu kalau kan pun nanti jelaskan pengertiannya sangat luas. Apapun bisa kita jadikan ibadah. Atau soal masalah pakaian ini pun sakit digawe ibadah, sakit digawe dunia. Dan dari ibadah awal dewe itu ganjaran. Digawe dunia kayak itu ganjaran, bisa malah itu siksaan. Soalnya nggak jarang dia nggak pakai nopi itu yang mau niat pameri kadang ngoten itu. Nek pancen awake dhewe gawe sing apik kok ono niat pameri niku wis jelas ya nggak apik, ngoten niku dosa. Nek kadang nglakoni apa aku wis kadang riya. Gusti Allah niku moho nrimo pengapura. Jadi kita harus memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Terus kadang awake dhewe niku ndak iso mengendalikan hati. Dan memang seperti itulah manusia diciptakan dengan berbagai insting atau naluri, keinginan dan emosi. Tapi ini kadang awake dhewe memang gak bisa mengendalikan. Tugas kita hanya apa? Tugas kita hanya simbol masuk wau bukan sakit mengendalikan itu dengan kemunculannya. Dengan kemunculannya itu kita nggak bisa mengendalikan. Moro-moro muncul niatan elek, moro-moro muncul omongan elek, omongan yang jernih hati loh kayak gini. Cangkemnya memang nggak mesuk, tapi kadang hatinya mesuk, dan itu spontan. Lah, tugasnya awake dhewe ngendhaleni kondisine manah atau hati sing kados ngoten niku. Nek kadung mesuk atine apa aja diterusne. Apa meneh diucapne kalih cangkem. Kelantan nek sampai diucapne kalih cangkem utawa dijarni, hati sing mesuk kok dijarne niku ngarani tuman. Suatu saat awake dhewe ngono maneh. Nggih. Jadi supaya awake dhewe tidak terjerumus pada kesalahan-kesalahan, tidak terjerumus pada keburukan-keburukan di saat hati kita elek, ngalami elek, ngomong elek, bencana elek, batin elek. Jangan kita biarkan, jangan kita teruskan, kita harus menghentikan. Moro-moro nang hati muncul rasa dengki. Wong iki mau iso duwe fortunan misalnya. Moro duwe fortunan. Terus awake dhewe gak terima. Nah ini malah aku ketok nggak paling sugih sak kampung. Aku wis duwe Avanza misalnya. Aku wis duwe Avanza, tonggo nomor fortunan. Nah ini aku lah yo malah ketok. Rodo kiri. Wis meneh aku tak duwe fortunan itu apa sih? Gitu. Dan keruiser ya, dan keruiser. Ngoten itu nggak usah dituruti. Nek sekedar terlintas dalam hati ini ku biasa. Wong nggak ada kerja kayak ngono itu biasa lu. Kaget nih penggune satu rumah numpak numpak Suzuki Cherry moro-moro tuku Fortuner mesti kaget nih lumrah. Tapi setelah kaget itu hati kita bereaksi seperti apa? Itu yang patut untuk kita perhatikan, kemudian kita kendalikan. Ojo sampai menjadikan diri kita dengki. Ya, nek dengki berarti awake dhewe niku wis elek iso. Niku gak patut untuk kita lakukan. Kadang awake dhewe batin nang wong sing nopo gayane koyo wong duwe iso. Kadang awake dhewe ngrasani karo atine. Nek manahe awake dhewe ngawani koyo ngeten, ampun di terus-terus nih. Ganti stop, wae gak penting iki. Wong gaya iku gak penting. Gaya desa, gaya kutho, gaya koyo artis wis gak penting. Tapi kadang awake dhewe ngenyek wong liya sing gayane ketinggalan. Iku gak usah diterus-terus nih. Kita harus bisa mengendalikan diri, menyiasati diri. Kita anggap bahwa yang seperti itu gak penting dan gak perlu kita perhatikan lagi.
wis sak gaya-gayane terus gak ngurusi pokoknya gak melanggar peraturan, pokoknya gak melakukan dosa. Kadang awake dhewe terlalu memperhatikan sesuatu yang receh, sesuatu yang gak penting seperti itu. Ono wong kulino macai modis, nang Banduarso enten nanti yang modis ngoten selalu mengikuti tren. Ono pakaian model anyar, pakaiannya model anyar. Ono model anyarnya, melok model anyarnya. Nah, ono wong gawe pakaian tahun 2023 berarti iki model tua ini jadi gawe ae. Nanti ngoten niku, malah ngoten niku nggak perlu dituruti. Nek ati ngomong ngoten niku kadang awake dhewe gak iso mentarikne pancen. Tapi nek wis kadung ngomong koyo ngono aja diterus-terus nih. Jadi terus-terus nih akhirnya awake dhewe niku ngremehne wong liya. Soalnya koyo niku akan kula damel contoh wong sing modis. Wong sing modis niku modele koyo ngoten. Ben model anyar di nopo diikuti di tuku dandane pokoknya model anyar. Model wis rong tahun kan dianggap ketinggalan. Nah, ono wong gawe model telung tahun kok niku wis dianggap wong kuno. Lah niki. Padahal niku bukan sesuatu yang penting ya dalam kehidupan. Bukan sesuatu yang penting. Kadang kula niku nopo pakaian saya wis 5 tahun niku tasih kula tambah. Kowe kelam niki eling kula niki ono 10 tahun tapi wis sampai lali ya. Soal 10 tahun koyo ya. Dan mungkin sudah nggak modis lagi, ketinggalan nopo model, tapi soal urusannya gitu, soal urusannya kalau model. Sementara kewajiban kita adalah menutup aurat. Selain kita mengkondisikan seolah-olah kita sudah dekat dengan kematian, supaya kita bisa melakukan ibadah sebaik-baiknya kepada Allah Ta'ala. Kematian itu sudah ada ketentuan. Meskipun kita merasa sudah mau mati, tapi kalau ajal kita belum saatnya, ya kita masih akan berumur panjang. Ini hanya pengkondisian. Kita mengkondisikan diri seolah-olah kematian itu sudah sangat dekat, supaya kita bersungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah. Dan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, akan paksakan dirimu untuk bersabar di dalam melakukan ketaatan. Dalam satu hari, kemudian bertambah satu hari. Boleh jadi setelah bertambah satu hari, kita akan menambah hari-hari yang lain. Jadi untuk melakukan kesabaran itu, kita nggak usah membayangkan misalkan 100 tahun lagi aku tetap harus bersabar. Nggak usah, kita bersabar untuk saat ini saja. Kalau setelah ini kita masih hidup, ya kita bersabar untuk saat itu juga. Kita bersabar untuk hari ini. Kalau besok masih hidup, ya kita bersabar untuk hari esok. Kalau lusa masih hidup, berarti kita bersabar untuk hari lusa. Jadi mboten nopo jenenge niku nopo nggak melete. Aku harus sabar 10 tahun. Nggak perlu tunggu. Kita cukup bersabar untuk hari yang kita jalani. Pada hari ini kita masih hidup, hari ini pula kita bersabar. Besok masih hidup, pada hari esok kita tetap bersabar. Dan hakikatnya apapun keadaan kita harus menyikapi dengan kesabaran. Walaupun kita dalam keadaan senang, walaupun kita dalam keadaan bahagia, kita harus bersabar. Kalau dalam keadaan senang kita nggak bersabar, kesenangan kita itu justru akan mendatangkan prahara. Kesenangan kita itu justru hanya akan mendatangkan kesedihan. Misalnya yang senang atau itu duit akeh, tapi kalau nggak sabar, satu yang dipingin ini dibuku sampai akhirnya duit akhirnya entek atau bahkan wis entek karena rupanya duit padahal wakil. Ternyata sebelumnya dia nggak sabar, selalu menuruti apa yang dia inginkan, sehingga uang yang cukup banyak itu habis tanpa manfaat dan tanpa bekas. Tentu saja apapun yang kita alami pasti harus kita sikapi dengan kesabaran. Kemarin yang awal itu dalam keadaan tertimpa musibah, dalam keadaan susah, dalam keadaan menjalani kehidupan yang berat, ya sudah pasti kita harus bersabar. Tapi sing modele koyo ngeten nyasare sampeyan niku wis ngerti ini adalah saatnya untuk bersabar.
Tapi kalau dalam keadaan senang, jarang orang menyadari. Kalau dalam keadaan senang pun, semua orang harus tetap bersabar. Karena dalam keadaan senang, keinginan-keinginan itu datang tanpa pernah berhenti. Kepinginnya, nggak sabar, yo gagal. Wakali nafsaka yauman fayaman fa'inna kalau tertal aku alani. Kita cukup sabar untuk satu hari yang kita jalani. Kalau besok masih hidup, ya kita bersabar lagi untuk hari esok. Nggak usah kita langsung mengira-ngirakan, aku akan bersabar selama 50 tahun. Walzamtaha asobro ala ta'atillah. Dan selama 50 tahun itu aku akan bersabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kalau ini yang kita kondisikan, nafsu kita bisa jadi akan makin berontak kepada kita. Bahkan mendurhakai kita. Kemudian kalau kita mau bersabar sehari demi sehari, kemudian disambung dengan hari yang lain, kita tetap bersabar. Ketika kematian tiba, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang sangat besar, yang kebahagiaan itu tidak pernah ada akhirnya, karena setelah kematian kita akan menjalani kehidupan yang abadi. Wanseno wakta, watasahalta, walau misal. Jadi bahwa yang kita lakukan dalam majelis menika, yang mau kita dapatkan di dalam majelis menika menjadi wasilah untuk kebaikan-kebaikan kita. Kita mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan ketakwaan, mendapatkan ketaatan, mendapatkan kemudahan untuk semua urusan, mendapatkan kelapangan untuk rezeki kita, dan tak kalah penting kita mengakhiri kehidupan dengan husnul khotimah demi kebahagiaan kita di alam baka nanti.